Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal SKB auditor. Tepatnya tentang manajemen pemerintahan daerah. Oke, kita mulai saja. Soal pertama. Yang merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan adalah A. Sekretaris daerah, B. Sekretaris SKPD, C. Kepala SKPD, D. Kepala bidang. Maka jawabannya D. Kepala bidang. Kalau kepala SKPD itu adalah pengguna anggaran atau pengguna barang. Oke, sedikit tentang apa itu PPTK dan apa itu tugas-tugasnya. Pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. Oke, PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran, pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang yang telah menunjuknya. Tugas-tugas PPTK adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Penyusunan anggaran berorientasi pada pencapaian keluaran dan hasil yang terukur disebut pendekatan penganggaran. Ya, jawabannya A. Berbasis kinerja. Penjelasan singkat. Jadi pendekatan penganggaran itu ada pendekatan penganggaran terpadu, yaitu penyusunan anggaran dilakukan dengan mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja tanpa ada dikotomi antara anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Dengan demikian, penganggaran menjadi lebih terarah karena dikaitkan langsung dengan perencanaan program atau kegiatan. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Penyusunan anggaran berorientasi pada pencapaian keluaran dan hasil yang terukur atau kinerja. Di samping itu, dalam merealisasikan suatu anggaran untuk membiayai program atau kegiatan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Kemudian, pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah. Maksudnya, penyusunan anggaran dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien. Jadi pendekatan penganggaran itu ada 3 ya. Pendekatan penganggaran terpadu, pendekatan penganggaran berbasis kinerja, dan pendekatan penganggaran perspektif jangka menengah. Ini udah saya kasih kata kuncinya yang tulisan hijau ini. Pendekatan penganggaran terpadu berarti kata kunci yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja, pencapaian keluaran dan hasil yang terukur kinerja. Pendekatan perspektif dengan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka menyeluruh. Oke. Soal berikutnya. Dana bagi hasil pajak merupakan bagian pendapatan dari
A. Pendapatan asli daerah, B. Dana perimbangan, C. Pendapatan daerah lainnya yang sah, D. Pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Maka jawabannya ya B. Dana perimbangan. Penjelasan singkat. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Kali ini yang ditanya soal tentang pendapatan daerah, maka itu yang akan kita bahas. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari 1. Pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, termasuk hasil jasa pelayanan dan pelayanan badan layanan umum daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba BUMN, BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Nomor 2, dana perimbangan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ada dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kemudian pendapatan daerah lainnya yang sah terdiri dari dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Itulah sumber-sumber pendapatan daerah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Terhadap kekurangan pajak yang terutang dikenakan bunga sebesar A2, B1, C4, D3. Maka jawabannya A, 2%. Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang dapat diproses penghapusannya maksimal sebesar A 5 juta, B 15 juta, C 20 juta, D 10 juta. Maka jawabannya D 10 juta rupiah. Perencanaan pemerintah daerah yang melibatkan aspirasi semua pihak pemangku kepentingan pembangunan baik masyarakat, Pemda, dan pemerintah yang lebih tinggi, provinsi dan pusat dilakukan melalui forum A. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, B. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, C. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Terpadu, D. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Maka jawabannya A. Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Soal berikutnya. Apabila pelaku kerugian daerah ternyata ingkar janji atau wan prestasi dalam tata cara penyelesaian melalui cara lain, maka daerah dapat melakukan tindakan A. Menagih secara paksa melalui instansi yang berwenang, B. Menagih dengan cara damai, C. Melaporkan ke pihak keamanan, D. Menuntut ganti rugi. Maka jawabannya A. Menagih secara paksa melalui instansi yang berwenang. Penjelasan singkat. Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai. Penjelasannya bisa dibaca sendiri. Melalui tuntutan perbendaharaan, melalui tuntutan ganti rugi, kemudian yang terakhir melalui cara lain. Melalui cara lain ini yang di soal tadi ya.
Apabila pelaku kerugian daerah ternyata ingkar janji atau wan prestasi, maka daerah dapat menagih secara paksa melalui badan atau instansi penagih yang berwenang setelah diputuskan kepala daerah bahwa tagihan akan atau telah macet. Oke, selanjutnya. Soal selanjutnya. Dalam penyusunan sasaran di SAKIP. SAKIP itu artinya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, harus memenuhi karakteristik SMART yang termasuk unsur aggressive and attainable adalah sasaran harus A. Standar menantang dan dapat diwujudkan. B. Standar menantang dan dapat diwujudkan. C. Jelas, menarik, dan dapat dicapai. D. Jelas, menantang, dan dapat dicapai. Maka jawabannya D. Jelas, menantang, dan dapat dicapai. Penjelasan singkat, SMART. Karakteristik yang harus dipenuhi dalam penyusunan sasaran adalah SMART: specific, measurable, aggressive, and attainable, results oriented, time bound. Spesifik. Sasaran harus spesifik karena merupakan panduan dalam organisasi dalam melakukan tugasnya. Measurable. Sasaran harus dapat diukur. Sasaran tersebut merupakan standar yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan kinerja organisasi. Dimensi yang dapat diukur antara lain dimensi kuantitas, kualitas, waktu, tempat, anggaran, maupun penanggung gugat. Aggressive and attainable. Sasaran harus jelas, menantang, dan dapat dicapai atau diwujudkan. Results oriented. Sasaran harus mencerminkan dan mampu menyespesifikasikan hasil yang ingin dicapai. Time bound. Sasaran harus memiliki jangka waktu yang jelas dan jangka pendek. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tuntutan perbendaharaan biasa dinyatakan kadaluarsa apabila baru diketahui setelah lewat. Jawabannya A. 5, B. 30, C. 10, D. 20. Maka jawabannya B. 30 tahun. Kadaluarsa TP atau TP TGR. TP itu tuntutan perbendaharaan, TGR itu tuntutan ganti rugi. Oke, bisa dibaca ya. Tuntutan perbendaharaan di kadaluarsa atau lewat waktu apabila baru diketahui setelah lewat 30 tahun sejak kekurangan kas atau barang diketahui. Dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai. Tuntutan ganti rugi biasa TGR dinyatakan kadaluarsa setelah 5 tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 tahun sejak akhir tahun di mana kerugian tersebut terjadi atau perbuatan tersebut dilakukan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh daerah tercantum dalam laporan A. Laporan keuangan, B. LPPD, C. Laporan kinerja, D. LKPJ. Maka jawabannya LPPD. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga teman semua lulus CPNS tahun ini dan menjadi auditor, baik di Inspektorat, Auditor BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat
Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Kota, Inspektorat Provinsi. Sampai jumpa di Inspektorat. Semangat!